Bagaimana cara membuat roti Arab Samuli yang empuk, lembut, ringan seperti awan? Nah, untuk di resep ini saya tidak memakai zabadi atau yogurt ya. Cukup pakai satu telur aja dan tidak memakai mixer, tidak pakai pelembut juga. Tapi Masya Allah hasilnya cukup empuk dan lembut. Dan ini bisa bertahan berhari-hari, cocok juga buat ide jualan kayaknya ya. Oke, penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk disimak videonya. Langkah pertama, masukkan susu cairnya dulu yang hangat 150 ml. Lalu ada telur 1 butir berat 50 gram. Terus ada ragi 1 sendok teh. Gula pasir 2 sendok makan. Lanjut aku menambahkan bahan terbaru ya. Dimana sebelumnya aku belum pernah nyoba pakai cuka. Ini cuka masak 1 sendok teh. Terus kalau baking powder mah pernah ya bikin atau kita pernah menambahkan baking powder juga ke roti-roti yang lain. Baking powdernya setengah sendok teh aja. Kalau cuka ya perasaan belum pernah ya Besti. Terus untuk selanjutnya setelah diaduk-aduk masukkan terigu protein tinggi sebanyak 300 gram atau 2 gelas saja. Selanjutnya diaduk-aduk dulu seperti ini. Dan terakhir adalah garam setengah sendok teh dan butter jangan lupa ya, wajib sekali biar nanti rotinya itu tambah empuk, surempuk ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di Indonesia nggak ada butter, pakai margarin aja. Tapi pakai pelembut ya sedikit mah gitu atau palet gitu ya. Terus aduk-aduk dulu ya ini si butternya agar tercampur. Setelah diaduk-aduk hingga tercampur, nanti diuleni. Nah, teman-teman punya mixer misalkan boleh di mixer ya. Kalau misalkan mau pakai tangan juga boleh. Di resep ini saya tidak memakai mixer, jadi cuma pakai tangan saja diaduk-aduk atau diulenin ya dengan tangan saja. Nah, ini udah tercampur si jedahnya atau butternya. Sekarang kita waktunya mengulenin. Nah, gimana cara nguleninnya? Nah, cara nguleninnya seperti ini tuh. Kayak mencuci baju dikucek-kucek ya. Pokoknya mah di gini we dikucek-kucek kayak cuci baju. Pokoknya mah teman-teman lihat we nya tutorialnya. Pokoknya mah cuma seperti ini aja aku ulenin ya teman-teman. Dan kalau misalkan merasa lengket banget gitu ya taburi tepung sekeprul-keprul mah jangan banyak-banyak ya. Dan kadang-kadang aku banting juga tuh teman-teman seperti ini. Ini terakhir saya banting ya. Banting tuh dilipat, ditilep lagi, bantingkan, lipat lagi, babetkan, lipat lagi, babetkan kayak gitu ya teman-teman. Sampai kelihatan teksturnya itu lemes ya, lemes tuh kayak gini, lemes, lembut. Nah, seperti ini ya. Sudah, sekarang balikin lagi ke baskom. Lalu tutup dulu dan di sini wajib mendiamkan ya ini adonan kurang lebih 1 jam hingga mengembang ya teman-teman. Dan kita lihat setelah mengembang atau setelah 1 jam, lanjut buka dulu tutupnya. Kemudian kita kempiskan dulu adonannya. Aku suka ngempok-ngempok dulu ya, kadang-kadang aku empok-empok gitu. Nah, ini ada melendung-melendungnya, ini artinya adonan sudah bagus sekali ya teman-teman. Udah kalis, elastis. Jadi kalau mau hasilnya lembut mah adonannya harus kalis ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dibedol-bedol tuh transparan kayak gini, tidak sobek, tidak soeh ya. Kayak gini. Berarti ini adonan bagus dan akan berhasil nanti setelah matang. Setelah dikempiskan aku bagi-bagi adonan menjadi 7, 8, 9 juga boleh. Lalu dibulet-buletin kayak gini. Harus dibuletin ya, harus wajib dibuletin. Karena di sini bentuknya kan samuli itu panjang, jadi kita bulet-buletin dulu. Kemudian setelah dibulet-buletin diamkan dulu. Diamkan kurang lebih 10 menit wenya gitu. Teman-teman 5 sampai 10 menit gitulah ya. Hingga lentur gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita waktunya menggulung ya, membentuk gitu ya. Nah, biasanya kan roti samuli di Arab mah polos ya teman-teman tanpa isian. Nah, jika teman-teman di Indonesia pengen diisi, silahkan ya sesuai selera. Mau diisi coklat, keju, ayam suwir, apapun itu sesuai selera ya, abon bisa banget. Nah, setelah dipipihkan lonjong lalu dibalik ya. Yang mulusnya di luar, yang tidak mulusnya di dalam. Setelah itu digurulungkeun seperti ini. Kayak menggurulungkeun naon geuning kasur gitunya teman-teman. Tuh kayak gini ya. Lalu letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan butter sebelumnya. Aku bikin lagi tuh satu ya. Pipihkan tipis, lonjong, panjang. Lalu balik yang yang mulusnya di luar, yang tidak mulus di dalam. Lalu gurulungkeun deui kayak tadi. Kayak menggulung kasur. Cubit-cubit kayak gini. Udah. Sekarang tata di loyang yang sudah diolesi dengan butter sebelumnya. Setelah ini
Diamkan kembali ya hingga mengembang kurang lebih 1 jam sampai 1 jam lebih ya. Aku ini 1 jam lebih ya, jujur teman-teman 1 jam lebih, hampir mau over ya, tapi alhamdulillah nggak terlalu over lah ya. Nah ini 1 jam lebih, tapi buat teman-teman mah 1 jam aja ya, jangan terlalu lama-lama, nanti kalau terlalu over juga jelek ya. Kalau sudah mengembang, saya olesi dengan susu cair tipis-tipis aja tuh di permukaannya seperti ini. Atau mau disemprot oge ku itu nih cai ya, ku air, bisa semprotkan sama air juga boleh ya. Nah, aku mah pakai susu ya, susu cair tipis-tipis aja. Kalau sudah, sekarang panggang. Nah, ini untuk suhu oven saya pakai 180 dan saya panggang api bawah dulu kurang lebih 10 menit. Lalu api atasnya sebentar aja ya. Atau disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya, bisa 8 menit, bisa 9, bisa 10. Nah, ketika panas ya, setelah diangkat dari oven tuh langsung olesi dengan butter biar kelihatan kinclong dan glowing gitu ya. Kemudian diamkan dulu sebentar aja karena masih panas ya, belum bisa dicopot. Nah, kalau sudah agak hangat-hangat baru dicopot ya atau dilepas kayak gini tuh. Nah, dipisahkan, diwadahin ke piring gitu ya. Nah, ini untuk siap disajikan ya untuk sarapan pagi ataupun cemilan atau makan malam. Terserah teman-teman untuk apa itu boleh banget ya. Nah, ini karena polos wajib diisi ya. Seperti yang teman-teman lihat, teksturnya sangat empuk ya, lembut banget dan ringan tuh. Ringan seperti awan diangkat teh ya, ringan banget, ampang gitu kalau bahasa Sunda mah. Hampang pisan ya. Pokoknya ini bisa bertahan sampai 3 hari ya teman-teman. Jadi cocok juga buat ide jualan. Kalau buat ide jualan harus dikemas dulu ya teman-teman. Misalkan 4 biji 10.000 bisa ya, 4 biji atau 3 biji 10.000 bisa banget untuk jualan ya. Terus kalau mau pakai isian isi dulu, tapi harus dikemas ya, jangan sing buligir atau sing bulucun seperti ini. Nah, untuk teksturnya pokoknya seperti yang teman-teman lihat, sangat empuk-serempuk dan berserat. Oh ya teman-teman, kalau untuk jualan disesuaikan sesuai modal kalian masing-masing habis berapa dan beratnya itu besar apa kecil samulinya gitu ya teman-teman. Pokoknya mah disesuaikan nya diatur lah. Kalau misalkan teman-teman sudah pinter nanti ya bisa untuk jualan, bisa banget teman-teman. Nah, perlu diingat tadi kuncinya apa, yaitu butter, ada telur, susu, itu wajib ada kalau pengen hasil rotinya empuk. Terus tepung terigunya pakai protein tinggi ya. Atau kalau di Indonesia mah cakra kembar sudah bagus itu ya. Terus butter wajib ada ya. Terus itu apa namanya, cuka masak ya, boleh pakai, boleh juga tidak boleh, tidak apa-apa. Terus baking powder kalau mau pakai boleh, enggak juga enggak apa-apa. Cuman di resep ini saya memakai ya tadi baking powder, ada cuka ya, cuka masak, terus susu, terus butter dan ada telur. Kayak gitu kurang lebih ya teman-teman. Dan cara nguleninnya harus bagus sampai kalis ya teman-teman, sampai kalis, jangan asal ngulen gitu, asal ngadon, asal ngulen jangan, harus diulenin kalis seperti bikin donat. Gimana kalau bikin donat kan harus kalis, nah kayak gitu teman-teman. Pokoknya dijamin kalian bakal berhasil ya kalau misalkan kalian ikutin step by stepnya seperti aku ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh teksturnya, tinggal lihat tuh, sangat empuk serempuk, lembut sekali kayak di bakery, walaupun ini tanpa pelembut sudah lembut sekali, cocok untuk ide jualan. Oke, yuk so guys, segitu aja ya cara membuat samuli Arabnya, semoga bermanfaat, selamat mencoba dan sampai jumpa.